Film diawali dengan memperlihatkan kondisi setelah perang saudara di Somalia pada tahun 1992 yang telah terjadi semenjak 1980-an dan menyebabkan bencana alam yang kelam. Dan pada akhirnya mengundang perhatian dunia, terutama organisasi internasional yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa, hingga akhirnya melalui bantuan pasukan perdamaian dunia dan 20.000 pasukan marinir Amerika Serikat, bantuan dan ketertiban pun berhasil dipulihkan. Namun di bulan Juni 1993, setelah para marinir Amerika Serikat dan sejumlah pasukan perdamaian ditarik kembali, milisi yang dipimpin oleh Muhammad Farah Aidid mulai melakukan pergerakan. Mereka menghambat bantuan makanan, membantai sisa pasukan perdamaian Pakistan, dan mengincar pasukan tentara Amerika Serikat di Somalia. Hingga akhirnya di bulan Agustus 1993, Amerika Serikat pun mengirim pasukan elit Delta Force, Army Rangers, dan SWAT ke 160 untuk menangkap Aidid dan telah mengumumkan dirinya telah menjadi presiden di Somalia. Amerika Serikat mulai melakukan operasi penangkapan Aidid sebagai upaya untuk memulihkan kembali bantuan di Somalia. Scan berganti di wilayah selatan Somalia, tempatnya di lapangan pusat pembagian pangan Palang Merah. Tampak ribuan orang Somalia memadati truk yang membawa karung tumpukan beras. Namun tidak berserang lama, penduduk yang datang ditembaki oleh milisi Aidid yang ingin menyita pengiriman bantuan makanan tersebut. Pasukan Amerika yang melintas dengan helikopter Black Hawk yang menyaksikan kejadian tersebut meminta izin komando pusat untuk melakukan kontak senjata terhadap milisi Aidid. Namun karena tidak adanya ancaman terhadap mereka dan sesuai yurisdiksi PBB, pihak komando tidak mengizinkannya untuk ikut campur dan memerintahkan mereka untuk kembali ke markas. Di Pasar Bakar, ibu kota Somalia, tempatnya kota Mogadishu yang merupakan wilayah kekuasaan Aidid, kita diperkenalkan dengan seorang anggota Delta Force, yaitu Sersan Hood, yang sedang melakukan operasi pengintaian Oman Ali Ato. Ali Ato sendiri merupakan pendukung Aidid, sekaligus pengusaha besar yang menjual pasokan senjatanya kepada milisi Aidid. Saat dalam perjalanan di kota Mogadishu, Osman Ali Ato dikepung dan ditahan oleh pasukan Army Rangers dan Delta Force yang sebelumnya telah diintai oleh Sersan Hood. Kemudian Ali Ato dibawa ke markas pasukan Amerika Serikat di Bandara Mogadishu dan diinterogasi oleh pimpinan komando Amerika Serikat, yaitu Mayor Jenderal William Garrison. Jenderal Garrison sendiri mengungkapkan keterlibatan atau pemasukan senjata milisi Aidid dan menahannya sebagai upaya penghentian pasokan senjata milisi Aidid. Namun di sini Ato menjelaskan kalau penangkapan terhadap dirinya tidak akan menghentikan Aidid dan milisinya. Singkat cerita, Mayor Jenderal Garrison mengadakan rapat dengan para pemimpin regu elit Amerika Serikat yang terdiri dari Delta Force, Army Rangers, dan SWAT 160. Berdasarkan sumber intelijen yang didapat, Jenderal Garrison menyusun rencana penangkapan dua pejabat tinggi, yaitu Omar Salat Elmi yang merupakan penasehat politik Aidid dan Abdi Hasan Awale yang merupakan menteri Aidid, di mana kedua target utama tersebut akan melakukan rapat di suatu gedung di kota Mogadishu. Jenderal Garrison juga menjelaskan masing-masing tugas dari pasukan elit, di mana Delta Force akan melakukan eksekusi penangkapan, sementara Army Rangers yang dibagi menjadi 4 regu akan menjaga beberapa sudut gedung yang ditargetkan. Dan target yang telah ditangkap akan dibawa menggunakan konvoi mobil jeep yang akan dipimpin oleh Letkol Denny MC Knight. Garrison juga memberitahu kalau misi tersebut tidak akan didukung dengan kendaraan lapis baja. Dan untuk dukungan udara pasukan Soarke 160, mereka hanya diizinkan membawa helikopter ringan, yaitu Black Hawk dan Little Bird. Sementara itu, seorang informan bayaran yang merupakan pria lokal Somalia yang bernama Abdi
terlihat sedang menandai mobilnya dan bersiap untuk membantu militer Amerika Serikat menemukan lokasi yang akan ditargetkan. Di waktu yang sama, para pasukan Amerika Serikat mulai melakukan persiapan. Beberapa orang-orang berpengalaman dan anggota militer baru turut ditugaskan dalam misi mematikan ini. Salah satunya adalah spesialis John Grimes yang sempat menjadi veteran, dan prajurit rekrutan baru Todd Blackburn yang tidak memiliki pengalaman perang sama sekali. Kita juga dikenalkan dengan Sersan Matt Eversman yang baru ditunjuk sebagai pemimpin Regu Ranger 4 untuk menggantikan Letnan John Bills yang terkena epilepsi. Kemudian sekitar pukul 4.30, Abdi mulai menelusuri pasar Baraka dan berhasil menemukan gedung yang akan ditargetkan. Ia pun memberitahu tanda kepada militer Amerika Serikat. Dan Jenderal Garrison pun memerintahkan para pasukan elitnya untuk melakukan operasi penangkapan. Di tengah perjalanan, para pasukan Amerika Serikat tidak menyadari kalau kedatangan mereka telah diberitahu oleh pimpinan milisi Aidid, yaitu Muhammad Alim. Hingga mulai akhirnya, para milisi Aidid mulai bergegas untuk menghalau militer Amerika Serikat. Sementara itu, helikopter Black Hawk mulai menuruni pasukan Army Rangers untuk menjaga 4 sisi area gedung. Setelah Delta Force memasuki gedung untuk menangkap target. Sementara itu, helikopter Black Hawk yang ditumpangi oleh Sersan Eversman nyaris tertembak RPG dan membuat prajurit baru Ranger Regu 4 yaitu Blackburn terlempar ke tanah dari helikopter dan tak sadarkan diri. Kemudian beberapa milisi tampak mulai berdatangan dan menyerang Ranger yang berada di luar gedung. Di sisi lain, setelah tim Delta Force berhasil menangkap beberapa tawanan, tim udara kemudian mengamankan kondisi di sekitar gedung. Setelah itu, rombongan amfi dan rombongan militer yang dikomandoi oleh Lektol MC Knight mulai melakukan evakuasi tawanan. Karena kondisi Blackburn yang sudah parah, Lektol MC Knight pun memutuskannya untuk mengembalikannya ke markas dengan menggunakan amfi yang dipimpin oleh Sersan Jeff Tucker beserta Sersan Hood dan juga tim Delta Force. Namun di tengah perjalanan, seorang Ranger Sersan Dominic Pilla tewas tertembak. Di samping itu, Muhammad Ali berhasil menembak jatuh satu helikopter Black Hawk yang dipiloti oleh Wolcott. Setelah itu, Jenderal Garrison pun mengalihkan MC Knight beserta rombongannya untuk mengevakuasi lokasi jatuhnya helikopter Wolcott. Sementara satu unit Little Bird dan Regu Ranger 4 yang dipimpin oleh Matt Neversman dikirimkan untuk melakukan bala bantuan di lokasi jatuhnya Black Hawk. Di sisi lain, Lektol MC Knight memerintahkan sebagian regu yang dipimpin oleh Kapten Stell dan Sersan Cliff Sanderson untuk berjalan menuju lokasi jatuhnya Black Hawk. Sementara Lektol MC Knight dan sisa tim lainnya akan memuat para tawanan terlebih dahulu ke dalam truk dan menyusul ke lokasi untuk penjemputan. Kemudian di markas komando melalui layar monitor, Jenderal Garrison melihat orang-orang Somalia yang mulai mendekati lokasi jatuhnya Black Hawk. Jenderal Garrison pun meminta Regu Ranger 4 yang tidak jauh dari lokasi agar bergerak cepat. Sementara itu, 3 amfi yang dipimpin oleh Sersan Tucker berhasil membawa kembali Blackburn ke markas. Selanjutnya, di lokasi jatuhnya Black Hawk, satu unit Little Bird tiba dan mengevakuasi satu orang yang selamat.
Sementara Regu Ranger 4 yang juga telah tiba memberikan perlindungan dan mengamankan korban lainnya hingga konvoi MC Knight tiba. Di sisi lain, konvoi MC Knight diserang bertubi-tubi dari berbagai arah dan terhambat menuju lokasi jatuhnya Black Hawk karena beberapa jalan telah diblokade oleh milisi. Sementara MC Knight juga kehilangan 2 anggotanya yang tewas tertembak. MC Knight pun mendesak unit udara agar memberikannya jalur alternatif yang aman. Kemudian di lokasi jatuhnya Black Hawk, 2 pilot termasuk Walcott tewas di tempat. Namun seorang anggota Swarke 160 nampaknya masih hidup dan dalam keadaan kritis. Oleh karena itu, tim Neversman pun meminta penjemputan cepat melalui 1 unit Black Hawk yang dipiloti oleh Mike Durant. Sayangnya, di perjalanan helikopter Durant ditembaki jatuh oleh beberapa milisi yang menyerangnya dengan RPG. Akibat kejadian tersebut, Jenderal Garrison pun meminta Sersan Stacker dan regunya kembali ke dalam misi untuk mengevakuasi Black Hawk Durant. Di sisi lain, regu yang dipimpin oleh Kapten Steele dan Sersan Sanderson masih berusaha menuju lokasi helikopter Black Hawk Walcott. Namun mereka terkepung oleh milisi dari berbagai arah. Karena banyaknya anggota terluka, Sersan Sanderson pun memutuskan untuk membawa regunya berlindung di bangunan kosong untuk mengurangi jumlah korban. Kapten Steele memberitakan Sersan Sanderson dan beberapa tim Delta Force menuju lokasi Walcott. Sementara Kapten Steele dan pasukan lainnya memerintahkan posisi dan menunggu jemputan konvoi MC Knight di tempat tersebut. Di samping itu, regu Sersan Stacker mulai bergegas menuju lokasi helikopter Black Hawk Durant. Sambil menunggu regu Stacker tiba, 2 penembak jitu Delta Force yaitu Sugard dan Gordon diberikan izin oleh Jenderal Garrison untuk turun dan mengamankan lokasi jatuhnya helikopter Black Hawk Durant dari ratusan orang Somalia yang mulai mendekat. Sementara itu, Kolonel MC Knight membatalkan konvoinya menuju lokasi Black Hawk Walcott karena kondisi timnya yang sudah sangat parah serta persediaan amunisi yang sudah mulai habis. Sehingga MC Knight pun terpaksa harus kembali ke pangkalan militer. Akibatnya, Matt Neversman, Kapten Steele, Sersan Sanderson, dan regu lainnya yang terpencar harus bertahan menunggu hingga datangnya jemputan. Di samping itu, Sugard dan Gordon harus bertahan menghadapi ratusan milisi Somali untuk melindungi Mike Durant. Namun, karena jumlah musuh yang begitu banyak, Sugard dan Gordon tidak mampu menahan ratusan milisi yang menyerang mereka. Hingga akhirnya mereka pun tewas tertembak. Sementara itu, Mike Durant yang tersudut dibiarkan hidup untuk dijadikan tawanan oleh milisi Aidid. Kemudian regu Sersan Stacker dan tim Delta Force yang akan melakukan evakuasi harus mencari rute lain setelah beberapa jalan diblokade oleh milisi Somali. Hingga akhirnya tim Delta Force yang dipimpin oleh Sersan Hood memutuskan untuk berjalan kaki menuju lokasi jatuhnya helikopter Black Hawk Durant. Namun sayangnya Sersan Hood terlambat melakukan evakuasi dan tidak menemukan apapun. Ketika hari mulai gelap, Jenderal Garrison mendesak unit Mountain ke-10 serta pasukan perdamaian Pakistan dan Malaysia untuk mengevakuasi seluruh pasukan Garrison ke zona aman. Sekitar tengah malam, Muhammad Ali membawa beberapa milisinya dan menyerang seluruh regu yang telah berkumpul di suatu bangunan. Kemudian Sersan Hood dan regunya yang telah tiba di lokasi bangunan tersebut menyerang beberapa milisinya dan berhasil menewaskan Muhammad Alim. Hari pun semakin malam, ratusan milisi mulai berdatangan dan menyerang pasukan Amerika Serikat dari berbagai arah. Sementara itu, unit dukungan udara Swarke 160 dikirimkan ke lokasi untuk melindungi pasukan Amerika Serikat yang berada di dalam gedung. Pertempuran mematikan pun terjadi sepanjang malam hingga dini hari. Bring your wounded
Kemudian pukul 6 pagi, unit bantuan Mountain 10 dan pasukan perdamaian akhirnya tiba. Mereka pun mulai melakukan evakuasi dan membawa seluruh pasukan menuju zona aman. Namun karena muatan seluruh lapis baja telah penuh, beberapa pasukan Amerika Serikat harus berlari dan melindungi diri dari kejaran ribuan milisi Somali. Hingga akhirnya seluruh pasukan yang selamat pun berhasil sampai ke zona aman di sebuah stadion Pakistan. Dan cerita pun selesai. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would.